Baik, Pak Yopi bersama adik Ilas, Mama Vero, dan Riko yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang murid Yesus lah yang mengkhianati Yesus, guru. Ya. Dan pengkhianatan ini memang terjadi karena mungkin selama pembinaan selama 3 tahun, apa yang disikapi oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus tidak masuk dalam hati ini untuk membangun diri sebagai murid sejati, tapi dia mempunyai satu pemikiran yang aneh-aneh dalam diri sendiri. Apalagi dia seorang pemegang kas, dari hatinya adalah pasti terikat dengan uang. Maka tidak ada jalan lain, dia mesti menyerahkan itu. Tapi rupanya rencananya ini mungkin mau cari sedikit untung, bahwa dengan celah, dengan Kristus pasti dia yang menyembuhkan orang sakit, orang mati juga dibangkitkan, masakan. Dia tidak bisa meloloskan diri terhadap orang-orang ini. Jadi dia berani menjual Yesus. Dia bertanya, berapa upah yang kamu mau beri untuk saya? 30 keping perak. Kalau 30 keping perak, kita ingat bagaimana saudara-saudara Yusuf dulu juga telah menjual Yusuf kepada orang-orang pedagang Mesir itu sebagai. Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian lama dilaksanakan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Dan sudah, dan Yesus mengatakan, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Tapi semua orang tidak tahu siapa itu. Tapi Yesus katakan, siapa yang mencelupkan tangannya bersama dalam pinggan di mana ada roti itu, dialah yang menyerahkan. Tapi murid-murid tidak tangkap bahwa itulah Yudas yang akan menjual. Tidak tahu. Dari pikiran mereka masih kiri kanan, mungkin diri sendiri yang inikah bagaimanakah. Tapi sudah, dari rencana itu tetap jalan. Jadi dia boleh dapat 30 koin perak dan mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Maka pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama 3 murid yang terkenal itu, disanalah kesempatan yang menyerahkan Yesus kepada musuh-musuhnya dengan seharga 30 keping perak ini. Jadi ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi. Dia sangka Yesus akan bikin orang-orang ini bagaimana akan meloloskan diri ke bagaimana, dia tidak terjadi apa-apa. Dia juga akan kecewa dengan perbuatannya itu, bahwa Yesus berjalan terus dengan penderitaannya itu. Dia meloloskan diri karena apa yang dia derita ini adalah kehendak Bapa. Jalan derita ini harus dia tempuh demi keselamatan umat manusia. Jadi disinilah dalam kehidupan kita, yang kita mau cari untung dengan Tuhan Allah sia-sia percuma. Cari untung dengan manusia bisa saja. Mungkin kita bisa diangkat jadi pegawai ke apa segala macam itu, tapi yang terpenting adalah menyangkut soal pajak. Orang katakan, ya, penguasa dunia akan merebut dari engkau adalah uangmu, tapi Allah menuntut dari engkau adalah jiwa dan badanmu, semuanya dia ambil. Dari daerah Tuhan tidak boleh kita mencari untung apapun, tidak boleh. Kalau mencari untung kita malah petaka. Itulah Yudas Iskariot menjadi pengalaman dalam kitab suci. Dan hal yang berikutnya adalah bahwa yang mengkhianati itulah orang-orang yang dekat. Yang dekat dengan kita itu pengkhianatan terjadi. Dan tidak jauh, musuh yang dibina selama 3 tahun, dialah yang melaksanakan khianat ini. Jadi khianat ini yang kita pikir orang jauh, tapi terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang dekat kita lah yang akan mengkhianati kita dan lain sebagainya. Jadilah marilah kita menyadari bahwa kita tidak mau menjadi khianat satu sama, tapi marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga penderitaan Kristus juga menjadi bahagian kita. Dan itu kita siap untuk merayakan hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Alif maupun sampai kebangkitan. Karena derita inilah membawa Yesus pada kebangkitan. Tanpa derita tidak ada kehidupan, tidak ada kebangkitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.